Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman yang menyaksikan video ini dimanapun dan kapanpun masih tetap berada di lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai translasi dan pengukuran SD. Translasi atau disebut juga geseran sejajar. Translasi di sebuah titik adalah memindahkan titik tersebut sepanjang satu segmen garis ke arah tertentu. Jika A adalah prapeta dan A aksen petanya, maka gerak pemindahan A ke A aksen sepanjang vektor A aksen adalah translasi titik A. Translasi dalam geometri terjadi jika setiap titik pada bidang latar berpindah melalui jarak dan arah tertentu, sehingga menyebabkan satu bangun yang terletak pada bidang tersebut juga akan digeser dengan jarak dan arah tertentu. Definisi translasi adalah T adalah suatu transformasi, sehingga jika T dalam kurung A sama dengan A dan T dalam kurung B sama dengan B aksen, menyebabkan A aksen sama dengan BB aksen vektor A aksen atau BB aksen disebut vektor translasi tersebut. Perhatikan gambar sebagai berikut. Suatu translasi TT dengan vektor A ditulis dengan TA yang melestarikan atau tidak mengubah. Satu, kolinearitas, urutan letak titik, bangun gambar geometri, ukuran atau jarak. Jadi, translasi itu yang berubah hanya posisi saja. Bentuk dan ukuran bidangnya masih tetap sama. Dengan demikian, dapat kita peroleh hal-hal berikut ini. 1. Peta sebuah garis lurus atau lengkung adalah garis lurus atau lengkung. Yang lain yang kongruen. 2. Peta sebuah sudut adalah sudut lain yang kaki-kakinya sejajar dan seterusnya. Demikian rupa sehingga bangun G petanya adalah G aksen yang kongruen dengan G. Di sini yang berbeda hanyalah letaknya pada bidang atau ruang. Selanjutnya diberikan beberapa dalil dan pembuktiannya. Dalil 1 berbunyi yaitu di bawah translasi T aksen tiap garis akan sejajar dengan petanya. Diketahui translasi dengan vektor A dan B. Buktikan AB sama dengan A aksen B aksen. Bukti, lihat gambar di atas. Misalkan peta A dan A aksen dan peta B adalah B aksen. A aksen sama dengan BB aksen sama dengan A. Jadi A aksen BB aksen adalah sebuah jajaran genjang. Akibatnya A aksen sama dengan BB aksen. Selanjutnya dalil kedua akan dijelaskan oleh saudari Silvan Nirwana. Kepada Silvan Nirwana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu dalil kedua. Di bawah translasi TA dari segmen garis penghubung dua titik, 1. Garis penghubung titik dengan petanya sejajar, 2. Segmen prapeta dan petanya kongruen. Diketahui segmen AB dan vektor geseran A. Bukti, AA aksen sejajar dengan BB aksen. AB sama dengan A aksen B aksen. Bukti bisa dilihat dari gambar yang ada di atas. Jelaslah karena AA aksen, BB aksen adalah jajar genjang, maka AA aksen sejajar dan sama dengan BB aksen. AB sama dan sejajar dengan A aksen B aksen. Titik A atau X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen atau X aksen, Y aksen yang ditulis dengan X aksen, Y aksen sama dengan XY tambah AB. Rumus translasi yaitu X aksen, Y aksen sama dengan XY tambah AB. Keterangannya, X,
koma Y adalah titik asal. X aksen, Y aksen sama dengan titik bayangan. A, B merupakan vektor translasi. Suatu memetaan S disebut geseran atau translasi apabila terdapat suatu ruas garis berarah AB sedemikian sehingga untuk setiap titik P dalam bidang V berlaku SP sama dengan P aksen. Dengan PQ sama dengan AB, selanjutnya geseran dengan vektor AB dinyatakan sebagai SAB. Bisa dilihat pada gambar berikut. Karena pengertian geseran didasarkan pada vektor, maka didapatkan suatu teorema. Yang pertama, SAB sama dengan SCD. Jika dan hanya jika AB sama dengan CD, buktinya adalah SAB atau SCD, maka AB sama dengan CD. Ambil titik P dan kenakan suatu S dengan vektor geseran AB. Berarti SAB sama dengan SCD, P sama dengan P aksen. Berarti CD sama dengan TP aksen. Karena AB sama dengan PP aksen, CD sama dengan PP aksen. Maka akibatnya AB sama dengan CD, AB sama dengan CD, maka SAB sama dengan SCD. Ambil P dan kenakan SAB, berarti SAB P sama dengan P aksen. Maka AB sama dengan PP aksen. Karena AB sama dengan CD, maka CD sama dengan PP aksen. Sehingga SCD P sama dengan P aksen. Maka akibatnya SAB sama dengan SCD. Sifat-sifat translasi. Yang pertama adalah jika PQ ditranslasikan menjadi P aksen, Q aksen, maka PQ sama dengan P aksen, Q aksen. 2. Luas benda bayangan sama dengan luas benda asal. 3. Bayangan kongruen dengan benda asal. 4. Semua titik pada benda yang ditranslasikan ikut bergeser dalam jarak dan ukuran yang sama, serta arah yang sama pula. 5. 2 atau lebih translasi yang berangkai atau berturut-turut AB dilanjutkan dengan CD dapat diwakilkan dengan A tambah C, B tambah D. Pada translasi dalam bentuk pasangan bilangan, maka komponen X bergeser ke kanan jadi positif, komponen X bergeser ke kiri jadi negatif, komponen Y bergeser ke atas jadi positif, komponen Y bergeser ke bawah menjadi negatif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan materinya dari Saudari Silva Nirwana. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nursela. Kepada Nursela, turut tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Silva Nirwana, yaitu untuk mengetahui jenis translasi yang menggerakkan bangun A sehingga menjadi bangun A aksen, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pilih sembarang titik sudut pada bangun awal A, kemudian beri nama titik sudut tersebut A. Pada titik sudut, bayangan yang bersesuaian dengan titik A berikan nama A aksen. Dari titik A, gambarlah garis horizontal sampai tepat berada pada titik atas, bagian titik atas A aksen. Selanjutnya, gambarlah garis vertikal dari titik tersebut, sehingga garis tersebut bertemu dengan titik A aksen. Kemudian, hitunglah berapa satuan panjang garis horizontal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser atau bertranslasi secara horizontal. Kemudian, hitung berapa satuan panjang garis vertikal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser atau bertranslasi secara vertikal.
Jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif apabila benda ditranslasikan ke arah kanan, dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Namun sebaliknya, jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas, dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Dengan A dan B adalah komponen translasi, berikut merupakan bentuk-bentuk translasi sejauh frak A, B sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel berikut, merupakan bentuk-bentuk translasi. Yang pertama ada translasi titik, di mana dengan X dan Y adalah koordinat. Kemudian terdapat translasi garis, yaitu di mana dengan M dan N adalah koefisien dan C merupakan konstanta. Kemudian selanjutnya ada translasi kurva, yaitu dengan M dan K adalah koefisien dan I adalah konstanta. Dan kemudian yang terakhir adalah translasi lingkaran, dengan C adalah konstanta. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Nursela. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Irsa Fitriani. Kepada Irsa, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan soalnya. Yang pertama, tentukan bayangan titik A, min 4,2, ditranslasikan oleh T sama dengan 1,2. Penyelesaiannya adalah diketahui titik A, min 4,2, dan translasi T sama dengan 1,2. Maka X sama dengan min 4 dan Y sama dengan 2, serta A sama dengan 40 dan B sama dengan 2. Sehingga diperoleh bayangan titik yakni X aksen, Y aksen sama dengan X, Y, dan ditambah AB sama dengan min 4,2 ditambah 1,2 sama dengan min 3,4. Jadi bayangan titik A min 4,2 jika ditranslasikan oleh T sama dengan 1,2 adalah A aksen min 3,4. Yang kedua, jika bayangan dari titik A 2,3 adalah A aksen 3 min 1, maka tentukanlah aturan translasinya. Penyelesaiannya, diketahui titik A 2,3 dan bayangan titik aksen 3 min 1, maka X sama dengan 2, Y sama dengan 3, X aksen sama dengan 3, dan Y aksen, 1, Y aksen sama dengan min 1. Dengan menggunakan konsep matrik pada translasi diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah A, B. AB sama dengan XY, X aksen, Y aksen dikurang XY sama dengan 3 min 1 dikurang 2,3 sama dengan 1, min 4. Jadi, translasi memetakan titik A 2,3 ke titik A aksen 3, min 1 adalah T sama dengan 1, min 4. Translasi T sama dengan AB memetakan titik A 2, min 6 ke A aksen min 6, min 3. Tentukan translasi tersebut. Jawabannya adalah T sama dengan A, B. A yaitu 2, min 6 menjadi A aksen min 6, min 3. Y aksen baiklah, T sama dengan A, B. A yaitu 2, min 6 menjadi A aksen min 6, min 3. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah A, B. Min 6, min 3 sama dengan 2, min 6 ditambah A, B.
A, B sama dengan min 6, min 3 dikurang 2, min 6. A, B sama dengan min 8,3. Jadi translasi tersebut adalah T sama dengan min 8,3. Diketahui titik A yang soal keempat, diketahui titik A aksen 4, min 6 dan translasi T sama dengan 6, min 3. Untuk mencari koordinat titik P, kita gunakan konsep translasi. X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB, 4, min 2 sama dengan XY ditambah 6, min 3, 4, min 2 dikurang 6, min 3 sama dengan XY. 4 kurang 6, min 2 kurang min 3 sama dengan X. Y. 4 kurang 6, min 2 tambah 3 sama dengan XY. Min 2,1 sama dengan XY. Jadi koordinat titik A adalah min 2,1. Soal yang nomor 5. Diketahui koordinat titik P adalah 4, min 1 oleh karena translasi 2A diperoleh bayangan titik P, yaitu P aksen min 2A dikurang min 2A, min 4, tentukanlah nilai A. T sama dengan 2A. P, yaitu P 4, min 1, maka P aksen min 2A, min 4. P aksen min 2A, min 4 sama dengan P aksen 2 tambah 4, A tambah min 1. P aksen min 2A, min 4 sama dengan P aksen 6, A min 1. Maka 2A sama dengan 6, A sama dengan 6 per min 2, A sama dengan min 3. Jadi nilai A adalah min 3. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan contoh soal dari saudara. Baiklah, untuk penjelasan contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafaeldio Ondelta. Kepada Rafaeldio, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan contoh soal nomor 6. Jika garis Y sama dengan X tambah 5 ditranslasikan oleh 2, 3, maka tentukan persamaan bayangannya. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah 2,3. Dengan demikian X aksen sama dengan X tambah 2. Jadi X sama dengan X aksen kurang 2. Y aksen sama dengan Y tambah 3. Jadi Y sama dengan Y aksen kurang 3. Dengan mensubstitusikan X sama dengan X aksen kurang 2 dan Y sama dengan Y aksen kurang 3 pada persamaan garis diperoleh Y aksen kurang 3 sama dengan X aksen kurang 2 tambah 5. Y aksen kurang 3 sama dengan X aksen tambah 3. Y aksen sama dengan X aksen tambah 6. Jadi persamaan bayangan garis Y sama dengan X tambah 5 oleh translasi 2, 3 adalah Y sama dengan X tambah 6. Contoh soal nomor 7, tentukan bayangan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 6 sama dengan 0 yang ditranslasikan oleh T2 sama dengan 2, min 3 dilanjutkan oleh T1 min 1, min 1. Jawab, T2 O T1 sama dengan A tambah C, B tambah D, A, X, Y dijadikan A aksen-aksen, X di titik X aksen-aksen, Y aksen-aksen. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah A tambah C, B tambah D. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah min 1 tambah 2, min 1 tambah min 3. XY sama dengan X aksen, Y aksen dikurang 1, min 4. Sehingga diperoleh X sama dengan X aksen kurang 1, Y sama dengan Y aksen kurang ditambah 4. Substitusi nilai X dan Y pada persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X dikurang 6 sama dengan 0. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6 sama dengan 0. X aksen kurang 1 kuadrat ditambah Y aksen tambah 4 kuadrat dikurang 4 X aksen kurang 1 sama kurang 6 sama dengan 0. X aksen kuadrat dikurang 2X aksen
ditambah 1 ditambah Y aksen kuadrat ditambah 8Y aksen ditambah 16 dikurang 4Y X aksen ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 0. X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat dikurang 6X aksen ditambah 8X aksen tambah 15 sama dengan 0. Jadi bayangan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 6 sama dengan 0 yang ditranslasikan oleh T2 2,-3 dilanjutkan oleh T1 -1,-1 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X ditambah 8Y ditambah 15 sama dengan 0.